biarlah daku pergi dahulu, membawa nasib yang menderita. Jikalau umur dipanjangkan Tuhan, di suatu masa aku kan pulang. Jikalau umur dipanjangkan Tuhan, di suatu masa kita kan pulang. Walaupun jauh dari pandangan, tepian mandi tetap ku kenang. Walaupun jauh dari pandangan, tepian mandi tetap ku kenang. Pulau Asahan biru membayang, bagai melambai mengajak pulang. Pulau Asahan biru membayang, bagai melambai mengajak pulang. Nama saya Mas Pah Amto. Kegiatan ibu sehari-hari, sesudah ibu tadi bergegas di rumah ya ibu sudah anak pergi sekolah, ibu langsung itu mengambil upahan mengupas udang ataupun membersihkan aspak dari kulitnya itu nanti bisa kita dapat di atas 20, 15.000, 17.000 satu hari. Ada juga nanti kok dia bahan yang musim banyak, dapat juga dia nanti sesekali-kali dekat juga 30 itu udah banyak kali nanti sampai gitu lama kerjanya, tangannya hancur. Walaupun agak sulit atau terderet tapi kita jalani, mudah-mudahan inilah dia. Tapi memang sulit, selalu cemas, ketakutan. Jadi kita iringi juga dengan tawakal, mungkin udah garisan dari Allah karena sudah dipilih dan ditakdirkan gitu. Yang ibu rasakan waktu kepergian bapak sangat sedih sekali. Maksudnya kesedihan itu tidak dapat ibu gambarkan, apalagi mengenang anak-anak yang masih kecil. Apalagi anak-anak masih mengharapkan biaya sekolah. Ibu sangat sedih. Ibu kok mengenang itu memang tak bisa. Maka ibu di situ mulailah merasa pahit dan getirnya kehidupan. Tanpa ada dukungan dari siapapun, karena kita pun punya keluarga banyak, tetapi kehidupannya pun tidak, masih di bawah garis kemiskinan. Jadi kita tidak dapat bertanya kepada siapa, maka ibu merasa di situ sangat sedih, was-was, rasanya ketakutan apa bisa tidak membesarkan anak-anak ini. Ibu dulu memutuskan untuk menikah lagi. Rasanya terlalu berat beban yang ibu pikul. Jadi ibu ingin untuk ada tempat berbagi. Walaupun dia mbak anak, rasanya ibu hanya memelihara anak atau memasak di rumah, ya kan. Jadi ada yang mencarikan nafkah untuk ibu. Setelah ibu berumah tangga yang kedua kali, perubahan tidak ada. Kalaupun mungkin kita melanjutkan hubungan rumah tangga ini, ibu rasa banyak dampaknya yang tidak menyenangkan lah bagi kedua belah pihak.
Satu kesimpulan yang paling menyakitkan sama ibu, yang paling menyakitkan, anak-anak ibu patah sekolah. Itu yang paling menyakitkan ibu, yang paling sedih melihat buku-buku mereka terletak ya kan, pakaian-pakaian sekolah. Tak bisa ibu lanjutkan. Anak-anak sebenarnya seperti dipaksakan yang menerima, namanya mereka pun berkeinginan untuk seperti anak-anak yang lain. Maka kita dengan ada juga kata merayu, memujuk mereka bahwa kita tidak sanggup untuk melanjutkan, nanti patah di jalan nak ya kan. Tetapi mereka kepaksaan itu tidak dicetuskan dengan kemarahan, hanya sebenarnya aku dulu berkeinginan ini, kata mereka. Mak kok tak sekolahkan aku dulu ke sini. Nah, itulah yang terlontar mungkin penyesalan dari mereka. Hanya itu aja. Harapan ibu untuk anak-anak melalui PK ini, ibu dapat meningkatkan pendidikan mereka. Pendidikan ini gudang untuk mencari ilmu. Karena ilmu itu adalah tombak untuk menuju sesuatu yang kita inginkan. Pertama mengenal PK ini bulan 10 tahun 2010. Sesudah itu dapat pula informasi bahwa ibu-ibu janda tadi dikumpul seluruh desa, disuruh berkumpul ke balai desa Bagan Asahan Baru ini. Ya sesudah sampai di sana itu kan dibikin penerangan melalui film penerangan tadi. Maka ibu-ibu yang 2 orang datang tadi itu ibu memperkenalkan diri, Ibu Ida dari Aceh dan Ibu Nuni. Tetapi karena kami di daerah sini tidak tahu itu PK dan mungkin lambat, mungkin dikarenakan kurang pendidikan ataupun tidak cepat itu menyerap apa yang dijelaskan oleh orang Ibu Nuni tadi, maka banyak yang melontarkan kata-kata yang tak enak. Jadi setelah sudah banyak pulang tidak mendengarkan omongan orang Bu Nuni tadi, maka saya langsung bercerita sama orang Bu Nuni. Saya ingin penjelasan secara dekat. Apa tujuan PK itu, apa aja kriterianya, begitu kan, apa aja sasarannya, bagaimana tindak lanjut untuk selanjutnya. Maka Ibu minta penjelasan. Maka dijelaskan sama orang Bu Nuni dan dijelaskan pula bahwa ini PK sudah berkembang di provinsi lain. Maka Ibu menyatakan di situ membentuk kelompok pada hari itu juga. Yang tahu ada informasi begitu. Pertama Ibu sebelum jadi kader, hanya Ibu mengembangkan kelompok tadi, yaitu dengan pertemuan-pertemuan rutin dan swadaya simpan pinjam tadi, hanya itu. Tetapi sesudah Ibu jadi kader, kita kan ada RTL di Seknas, yaitu Ibu di bagian pengembangan kelompok. Kita itu setiap dipanggil atau didatangi selalu membayangkan uang. Iyalah, kalau kini di bagan ni lah kata, ada nak 10,000 seorang. Apa adat itu dek kalau masuk rombong ni. Tapi kan orang tu pun tidak. Tapi nabuk sedekah ke 10,000 seorang, 25 orang pun orang tak berdatang. 50,000 dikasih, kan habis 1 hari, kurang lagi kan. Kurang kok pikir merokok HP ini kan. Tetapi itu prinsip kita yang itu sudah kok bisa kita kepinggirkan, karena kita minta ilmu, karena ilmu ini kan payah kita dapatkan. Sementara ada orang yang mengantarkannya, mengapa tidak mengambil kesempatan kita mengambilnya? Di sana Ibu targetkan hanya 3 kelompok, tetapi nyatanya
Di sini bisa lebih kurang 7 kelompok. Jadi mereka sudah mendatangi Ibu ke rumah langsung tanpa sosialisasi lagi Ibu ke lapangan. Mereka sudah datang menyerahkan diri. Tapi di sini maaf ya, tidak ada kita menjanjikan uang. Di sini kita diajarkan bukan untuk diberi uang. Kita di sini diajarkan seumpama pancing, karena begitu kan. Kita tidak diberi ikan, di sini kita diberi pancing atau kail untuk mendapatkan ikan. Kalau Ibu melihat setelah masuknya program PK, banyak perubahan sama kami. Karena mengangkat harkat betul, mengangkat martabat bagi Ibu. Ya kan? Sekarang walaupun Ibu tidak ada harta, tidak apa, karena mungkin pelajaran dapat di dalam PK ini, mulai kita diberi masukan julukan bahwa hebat selama PK itu ada. Terangkat kita. Tanjung Balai salah satu kota di Asahan. Menurut sejarah, Balai terletak di ujung tanjung. Di pinggir kotanya luas terbentang, titinya yang panjang, lintasan nelayan